Keselamatan merupakan suatu hal yang tak ternilai harganya, tidak dapat dibeli dengan uang dan tidak dapat ditukar dengan usaha kebaikan manusia. Keselamatan hanya didapat melalui beriman kepada Kristus Yesus. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang kami kasihi, pada saat ini kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan bagi kami belajar kebenaran firman-Mu, yang dimana tidak semua orang dapat menikmatinya. Kiranya Engkau tundukkan hati dan pikiran kami, sehingga firman ini dapat kami mengerti, pahami, dan boleh kami lakukan. Berkati hamba-Mu yang penuh dosa keterbatasan ini. Biarlah kuasa-Mu menyucikan, menguduskan, serta memampukan apa yang boleh disampaikan, sehingga kuasa-Mu boleh nyata di dalam pemberitaan firman pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari sekarang ini banyak artis atau public figure yang melakukan sosial eksperimen kepada masyarakat yang ada di Indonesia pada saat ini. Mereka ingin melihat bagaimana respon atau tanggapan ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuan, sehingga mereka menyamar sebagai orang miskin, pemulung, pengamen, menjadi wanita hamil, bahkan juga menjadi seorang pengemis. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali respon atau tanggapan ketika melakukan eksperimen tersebut. Ada orang yang acuh tak acuh, tidak peduli, tidak mau menolong, bahkan ada yang memukul karena merasa terganggu akan kehadiran orang-orang yang dianggapnya sangat lemah ini. Tetapi tidak sedikit orang ketika dicobai atau diuji dengan kedatangan mereka ini, mereka mau menolong, mengantarkan ke rumah sakit, memberikan uang, memberikan bantuan, dan juga memberikan makanan. Sehingga setelah eksperimen itu berhasil, orang-orang yang baik tersebut biasanya akan mendapatkan uang dan juga mendapatkan barang yang tentunya cukup berharga. Pencobaan-pencobaan ini mungkin sangat mudah ketika kita mengalami kelimpahan, juga mengalami kesehatan dan tidak ada masalahan. Tetapi ketika kita mengalami penderitaan, kesakitan, bahkan kekurangan, apakah kita bisa melewati cobaan-cobaan, ujian dan ujian yang terjadi di dalam kehidupan kita? Tentunya bagi orang Kristen pun hal ini sangat sulit. Tetapi itulah yang dinyatakan Kristus di dalam kehidupan kita. Di dalam penderitaan pun terkadang ujian itu boleh nyata untuk memperkuat iman kita. Dan pada saat ini tema yang kita boleh bahas yaitu kuat dalam pencobaan. Kuat dalam pencobaan. Saya undang Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita yang diambil di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi, Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani
Yesus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca perikop ini menjelaskan di mana seseorang yaitu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan dan tanpa minum. Ini merupakan suatu hal yang tidak biasa. Dan sedikit orang di dalam Alkitab yang bisa melakukan semuanya ini. Yang pertama adalah Musa. Ketika dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke gunung Sinai atau gunung Horeb. Tujuannya adalah menerima firman yang berasal daripadanya. Dan juga memberikan aturan-aturan yang memisahkan mereka dari bangsa-bangsa asing. Sehingga kehidupan bangsa Israel pada saat itu, status mereka sudah dikuduskan dan kehidupan mereka juga berbeda dengan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Puasa 40 hari 40 malam ini karena pertolongan yang berasal daripada Tuhan untuk menerima firman-Nya. Dan yang kedua adalah Elia. Ia adalah seorang nabi yang mengalami keputusasaan, di mana setelah dia membunuh banyak sekali orang, dia pergi ke padang gurun dan dia ingin mati pada saat itu karena dia merasa tidak ada hamba lain atau nabi lain selain dirinya yang boleh melayani bangsa Israel pada saat itu. Maka malaikat Tuhan datang kepadanya memberikan makanan dan minuman, menyuruhnya dia istirahat. Serta setelah itu memberikan tugas kepadanya untuk menemui seseorang yang akan menggantikannya dan melantik salah satu orang raja yang dimana akan mengalahkan bangsa Israel yang jahat pada saat itu. Dalam perjalanannya melakukan tugas itu, dia tidak makan selama 40 hari 40 malam. Dan terakhir adalah Yesus sendiri. Setelah ia dibaptis, dia dibawa oleh malaikat untuk dicobai iblis. Dan dia berpuasa 40 hari 40 malam. Tidak makan dan tidak minum. Tentunya Yesus pada saat itu mengalami namanya kelaparan, mengalami namanya kehausan, mengalami namanya kelemahan. Dan di dalam kehidupannya pun pada saat itu tentunya merasa kesepian karena tidak ada orang selain dirinya di padang gurun pada saat itu. Dan Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Yesus sebanyak 3 kali. Di dalam kehidupan orang percaya pun terkadang Tuhan juga mengizinkan iblis supaya kita dicobai. Bukan ketika kita mengalami kenyamanan sekali lagi, tetapi ketika kita mengalami penderitaan pun, pencobaan-pencobaan terus nyata di dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kuat iman kita atau tidak ketika mengalami pencobaan tersebut. Dan pada saat ini kita akan belajar dari pribadi Yesus itu sendiri ketika mengalami pencobaan-pencobaan yang begitu berat. Yang pertama, pencobaan apa yang boleh iblis nyatakan dalam kehidupan Yesus? Yaitu pencobaan tentang kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan hidup manusia. Pencobaan kebutuhan hidup manusia ini sangatlah inti atau primer di dalam kehidupan. Pada saat itu, maka iblis datang dan berkata, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti." Apakah Yesus bisa melakukannya? Tentu bisa. Di dalam Alkitab khususnya Injil, Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Dia bisa mengubah air menjadi anggur, bisa membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang, melipat gandakan makanan sehingga mencukupkan 4.000 orang lagi. Dia juga bisa melakukan mujizat menyembuhkan orang yang sakit kusta dan juga bisa mencelikkan orang buta dan membuat orang lumpuh berjalan. Tentunya bagi Yesus ini merupakan suatu hal yang sangat ringan ketika mengubah batu menjadi roti pada saat itu. Tetapi kebutuhan inti di dalam kehidupannya sendiri untuk memenuhinya tidak dia lakukan. Dan dia berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Beberapa orang kadang-kadang bercanda kepada saya dan dia mengatakan manusia tidak hidup dari firman saja, tetapi dari roti yang keluar dari tanah. Ini merupakan hanya sebuah lelucon, tetapi intinya antara makanan dan firman Tuhan harus berjalan seimbang. Kita tidak bisa hidup hanya karena makanan saja, kita membutuhkan firman. Dan pada saat itu Yesus mengutip di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 mengenai bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Kita menyadari dan ketika kita membaca, bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Ini merupakan suatu perjalanan yang cukup panjang dan cukup lama pada saat itu. Di dalam setiap kekurangan dan di dalam setiap apa yang dibutuhkan bangsa Israel pada saat itu, Allah selalu mencukupkan. Ketika siang Allah menjadi tiang awan, ketika malam Allah menjadi tiang api. Dan ketika mereka membutuhkan makanan, Tuhan memberikan mana yang terus mengenyangkan kehidupan mereka. Tetapi apa? Bangsa Israel tidak pernah mengalami namanya kepuasan. Ketika Tuhan sudah memelihara begitu luar biasanya, mereka ingin kembali ke tanah Mesir, ingin memakan makanan daging, memakan sayur-sayuran dan lain sebagainya. Sehingga kehidupan mereka tercukupi walaupun mengalami namanya penjajahan dan perbudakan pada saat itu. Mengapa Tuhan hanya memberikan mana pada saat itu? Tuhan ingin mengajarkan bahwa mengikut Tuhan adalah mengikut dengan rasa cukup, dengan rasa puas. Orang yang tidak memiliki rasa kepuasan di dalam hatinya, dia belum mengerti namanya Tuhan. Bangsa Israel mengalami semuanya itu supaya tidak berfokus kepada makanan dan minuman saja, tetapi berfokus kepada firman Tuhan yang telah dinyatakan di dalam kehidupannya selama perjalanan ke tanah perjanjian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan manusia, apapun yang dia lakukan, usaha dengan kerja keras untuk memenuhi kebutuhannya, tentunya di dalam setiap keberdosaan dan di dalam setiap kekurangan hidup ini, tentunya kita tidak akan pernah puas. Karena di dalam hati manusia ada suatu lubang kecil yang dimana hanya Kristus saja yang sanggup untuk mengisinya. Dan ketika Kristus masuk dalam hati dan percaya kepada Kristus itu dengan sungguh-sungguh, orang itu akan mengalami namanya kecukupan dan kepuasan. Orang yang kurang mampu berusaha mencukupi kebutuhannya sehingga dia mampu dan kaya. Orang yang kaya berusaha lagi tidak puas menjadi kaya, lebih kaya dan lebih kaya lagi. Tetapi orang-orang tersebut tidak akan mengalami kepuasan dan kecukupan karena Kristus tidak ada di dalam dirinya. Tetapi berbanding terbalik ketika orang mengalami Kristus di dalam hidupnya, apapun situasi dan kondisi yang terjadi pada saat dia hidup, dia akan mengalami namanya kepuasan. Karena dia melihat Allah, firman Tuhan tinggal di dalam hatinya dan dia mengikuti Tuhan. Sehingga Tuhan mencukupkan segala apa yang dia butuhkan karena Tuhan itu baik dalam kehidupannya. Ketika dia memiliki pendapatan sedikit, dia bersyukur akan pemberian Tuhan. Ketika dia mengalami suatu kesuksesan, keberhasilan, dia juga bersyukur karena Tuhan memakainya untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Hati-hatilah, terkadang Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai tentang kebutuhan hidup kita. Kaya itu tidak berdosa, tetapi menjadi berdosa ketika Kristus tidak ada di dalam kekayaan dan keberhasilan kita. Oleh sebab itu, marilah kejarlah firman Tuhan, carilah Tuhan, nikmati Dia di dalam
sehingga engkau akan mengalami namanya kepuasan dan kecukupan. Dan Kristus cukup bagimu untuk bisa hidup. Karena harta yang ada di dunia sementara, tetapi harta yang kekal adalah bersama dengan Kristus. Keselamatan adalah sesuatu hal yang tidak ternilai harganya. Marilah kita bisa melewati pencobaan dalam kebutuhan hidup ini. Dan yang kedua, cobaan yang dialami Yesus adalah janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Iblis ini sangat pintar. Kemudian dia meminta Yesus untuk pergi ke suatu tempat yang sangat tinggi, yaitu di Yerusalem, khususnya Bait Allah, di bumbungan yang paling tinggi. Dan dikatakan ada jurang yang begitu dalam. Dan iblis mengatakan, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, dan Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang kakimu supaya tidak terantuk. Dan Yesus berkata kepada iblis itu bahwa ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kalimat ini Yesus kutip dari bangsa Israel ketika mereka mengalami namanya kehausan di padang gurun. Diambil di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-16. Pada saat itu bangsa Israel bertengkar satu dengan yang lain mengenai minuman apa yang harus mereka konsumsi di tanah yang kering dan tandus. Mereka marah kepada Musa pada saat itu sehingga dia mengadu kepada Tuhan. Dan Musa pada saat itu diperintahkan Tuhan untuk memberikan air kepada bangsa Israel. Dan pada saat itu Musa mengatakan, janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu. Musa mengatakan demikian karena apa? Selama mereka ada di padang gurun, mereka akan dicukupkan. Demikian dengan air, Tuhan pasti akan mencukupkan. Sikap dan sifat mereka seharusnya memiliki namanya kesopanan dan juga memiliki rasa ketundukan. Kata-katanya juga harus bagus, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka marah kepada Tuhan dan marah kepada Musa pada saat itu sehingga mencobai. Ketika kita melihat dari sudut pandang si iblis ini, dia juga mengutip kalimat ini di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Bukan saja hamba Tuhan, nabi, rasul yang mengutip firman Tuhan, iblis pun juga tahu firman Tuhan. Tetapi tujuannya bukan untuk memuliakan dan untuk memotivasi seseorang untuk semakin dekat kepada Tuhan, tetapi membawa orang-orang yang dikasihnya jatuh dan tidak percaya kepada Tuhan. Pada saat ini banyak sekali orang-orang yang dimana seakan-akan beriman, seakan-akan membaca firman Tuhan, tetapi tanpa mereka sadari mencobai Tuhan Allah mereka. Beberapa orang mengatakan, jikalau kamu memiliki iman sebiji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu hal yang begitu luar biasa. Kalaupun engkau sakit, ketika engkau memiliki biji sesawi, ada orang yang mengatakan demikian, engkau pasti sembuh. Engkau gak usah pergi ke dokter, engkau gak usah minum obat, engkau gak usah mengalami namanya perawatan. Hanya percaya kepada Yesus saja, engkau pasti sembuh. Apakah ini benar? Tentunya tidak. Kenapa saya mengatakan demikian? Tuhan bisa memakai segala cara dengan kuasa dan rencananya untuk bisa memulihkan banyak orang. Dia bisa memakai suster, dia bisa memakai obat-obatan, dia bisa memakai dokter, bahkan dia bisa memakai mujizat-mujizat yang lain. Kita tidak bisa menutup diri, hanya percaya. Tuhan menginginkan kita juga bertindak supaya orang yang sakit bisa
disembuhkan di dalam kehidupannya. Iman orang Kristen bukan saja hanya sekedar iman, tetapi pemikiran dan rencana maksud Tuhan di dalam kehidupannya juga harus jalan. Pemikiran kita juga harus selaras dengan apa yang kita kehendaki, sehingga kita tidak mencobai Tuhan. Bagaimana ketika kita setelah beriman dan tidak melakukan hal-hal, contohnya ke dokter, suster dan lain sebagainya, kita semakin parah sakitnya dan kita tergeletak. Itu bukan salahnya Tuhan, tetapi salahnya kita. Tetapi ketika kita memiliki hati untuk pergi ke orang-orang tersebut yang telah ditentukan oleh Tuhan, itu namanya berhikmat dan bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita percaya segala sesuatu yang memutuskan adalah Tuhan. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan ada pula beberapa orang yang menjelaskan bahwa ketika mereka pergi kemana-mana hanya berdoa saja, tidak memiliki kehati-hatian ketika berkendara. Dan mereka mengatakan Roh Kudus ada di samping saya, menjaga dan menolong saya ketika saya pergi dan melewati tol. Pasti Tuhan akan menolong saya walaupun kecepatannya itu cukup luar biasa, 20 km per jam, sisanya di speedometer. Dan pada akhirnya ketika kita mengalami kecelakaan, bukan salahnya Tuhan, tentunya salahnya kita. Kenapa? Karena kita tidak berhikmat. Tuhan menginginkan kita supaya berhati-hati sesuai dengan hikmat. Dan tanpa kita sadari ketika kita melakukan semuanya itu yang sembrono, itu sama saja kita mencobai Tuhan. Dan yang terakhir, kita menyadari segala sesuatu adalah kedaulatan dan ketetapan Tuhan. Tetapi banyak orang atau tidak sedikit orang yang mengatakan, khususnya anak-anak yang mungkin kuliah, mungkin juga belajar di SMP atau di SMP. Mereka mengatakan, nggak usah belajar lah, ngapain belajar? Kan segala sesuatu sudah ditetapkan Tuhan. Nilai baik, nilai buruk sudah diatur dan direncanakan Tuhan. Semuanya Tuhan sudah tentukan. Tetapi Tuhan menginginkan kita supaya terus berusaha belajar. Karena itu adalah sarana supaya menunjukkan keseriusan kita di dalam segala hal bagi masa depan kita. Walaupun yang menentukan Tuhan benar, tetapi ketika kita tidak belajar dan lain sebagainya, itu sama saja mencobai Tuhan Allahmu. Oleh sebab itu, saudara dan saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, karena itu merupakan suatu dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berhikmatlah melakukan segala sesuatu. Tanyalah apa yang engkau alami dalam hidupmu, maka Tuhan akan menunjukkan jalan keluar yang begitu indah. Dan yang ketiga, yang Tuhan boleh izinkan supaya iblis mencoba Yesus adalah supaya orang-orang yang mengasihinya jangan jatuh dalam dosa kekuasaan. Jangan jatuh dalam dosa kekuasaan. Dan pada akhirnya iblis mengajak Yesus ke gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kerajaan yang dunia yang begitu megah, begitu luar biasa, begitu memukau dan istimewa. Dan iblis mengatakan, segala sesuatu akan kuberikan kepadamu semuanya ini, jikalau engkau mau menyembah aku dan sujud. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tentunya iblis ini mengklaim bahwa dunia ini yang sebenarnya miliknya Allah menjadi miliknya. Bayangkan jikalau Yesus mentaati apa yang dikatakan oleh iblis. Tentunya rencana Allah di dalam kehidupan manusia tidak akan terjadi. Dia akan menjadi raja dunia, bukan raja orang percaya. Dia akan menguasai dunia dan memimpin dengan ketakutan.
Tetapi rencana Allah di dalam kehidupan Yesus adalah menjadi Mesias, juru selamat, pemimpin, pembimbing bagi orang-orang yang mengasihinya. Sehingga dia datang ke dunia, dia memberikan keteladanan, memberikan firman, dan mengalami penderitaan serta kematian untuk menebus manusia dari dosa. Tujuan utamanya bukan kekuasaan dunia, tetapi tujuan utamanya memimpin dan membuat orang-orang yang mengasihinya mendapatkan keselamatan. Saudara dan saudari, beberapa waktu yang lalu saya membaca salah satu artikel di mana ada seorang hamba Tuhan yang begitu besar di Amerika. Dia menjadi penasehat dari presiden demi presiden yang pada saat itu memerintah. Pada suatu kali ketika dia melihat foto dan patung dari presiden-presiden yang telah menjabat di Amerika, salah satu politikus pernah berkata kepada pendeta tersebut, "Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta mau menjadi presiden seperti orang-orang yang ada di foto dan di patung ini?" Pendeta ini mengatakan dengan satu pertanyaan, berapa lama presiden itu menjabat? Periode pertama 4 tahun dan ditambah lagi periode kedua 4 tahun, jadi 8 tahun. Dan dia bertanya lagi, berapa lamakah jabatan sebagai hamba Tuhan? Politikus ini tidak bisa menjawab, dan pendeta ini mengatakan seumur hidup. Dan dia mengatakan lagi bahwa jabatan menjadi hamba Tuhan itu lebih panjang, lebih mulia daripada menjadi seorang presiden yang hanya memiliki ukuran waktu yang sangat terbatas. Di sini hamba Tuhan ini mengatakan bukan untuk merendahkan kedudukan menjadi presiden, tetapi ingin menegaskan suatu tujuan hidupnya bukan untuk menjadi penguasa di Amerika, tetapi ingin memimpin dan membimbing umat-umat yang telah percaya ini semakin mengasihi, mengenal dan menumbuhkan iman mereka kepada Tuhan. Wow, ini adalah suatu hal yang luar biasa yang dikatakan oleh hamba Tuhan tersebut. Kita tentunya juga memiliki suatu tujuan yang dimana itu memuliakan nama Tuhan. Janganlah hamba kita jual demi kedudukan, yang dimana terkadang sadar atau kita tidak sadari, iblis memakai semuanya itu untuk menjatuhkan kita. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mengalami namanya pencobaan yang luar biasa, yang dimana itu menginginkan saya mengambil keputusan yang cukup besar. Ketika saya naik motor datang ke salah satu rumah jemaat, ternyata HP saya jatuh dan hilang. Saya cari lagi dan menyusuri perjalanan saya yang tadinya saya lewati. Ternyata tidak ketemu. Dan saya bertanya beberapa orang, apakah tahu HP saya? Apakah ada yang melihat HP saya? Apakah ada orang yang menemukan HP saya? Kalau ada nanti saya kasih uang lah. Seperti itu. Dan ternyata ada seorang anak muda pada saat itu mengatakan kepada saya, "Mas El, ayo ke mbah saya. Dia adalah orang yang baik dan pintar. Nanti ketika Mas El tanya kepada mbah saya, pasti HP-nya ketemu. 1 hari pasti sudah balik." Saya bergumul. Saya hamba Tuhan, mengenal Tuhan dan rencana Tuhan. Tetapi di sisi lain, HP saya hilang. Saya membutuhkan alat komunikasi itu. Dan pada waktu itu, saya tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli sebuah HP. Saya bergumul cukup keras pada saat itu. Meminta mbah tersebut menemukan HP saya, tetapi menjual iman saya kepada Tuhan, atau tetap beriman dan HP saya tidak kembali. Sehingga pada waktu itu saya memutuskan
tetap beriman kepada Tuhan. Saya tidak memiliki HP sekitar 1 bulan pada saat itu. Tetapi Tuhan menyertai. Dan saya bersyukur tidak menjual iman saya dengan harta, yaitu HP tersebut. Dan setelah itu Tuhan menggantinya dengan salah satu jemaat yang membawa saya ke satu tempat untuk memberi saya HP. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kita alami, yang menggeser iman kita, bahkan menyangkali Tuhan, begitu banyak, berbeda-beda dan bervariasi. Terkadang iblis memakai seseorang supaya kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Mungkin supaya kita menikah dengan orang tersebut. Mungkin juga ada orang yang memberikan suatu jabatan kepada kita, namun syaratnya harus meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Dan mungkin saja ada orang yang memberikan harta benda yang begitu luar biasa, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Tetapi syaratnya engkau harus meninggalkan imanmu kepada Tuhan. Bagaimana responmu ketika mengalami semuanya itu? Engkau tetap taat kepada Tuhan atau engkau menyangkali imanmu kepada Tuhan? Jika engkau kuat di dalam Tuhan, engkau akan menempatkan Kristus di atas segala-galanya di dalam hati dan kehidupanmu, sehingga engkau akan menang dan mendapatkan segala sesuatu yang begitu indah. Kita menyadari dan kita percaya kuat iman di dalam pergumulan itu cukup sulit. Banyak sekali pencobaan seperti Yesus yang alami. Pencobaan kebutuhan hidup, pencobaan untuk mencobai Tuhan, dan pencobaan tentang kekuasaan dan hal-hal yang lain yang menyimpangkan iman kita kepada Tuhan. Marilah kita kuat dalam pencobaan di dunia ini sampai pada akhirnya ketika menutup mata. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kasihi, pada saat ini kami bersyukur iman kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan dikokohkan. Kami percaya dan kami meyakini di dalam setiap pergumulan dan juga di dalam kesusahan kami pada saat ini, ada Tuhan di dalam hati yang terus memimpin, membimbing, mengarahkan, dan supaya kami tidak jatuh di dalam pencobaan-pencobaan tersebut ya Tuhan. Kami mohon kepada Engkau kuasa-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan, memimpin kami supaya kami terus setia taat sampai pada akhirnya. Dan kami melihat akan kasih dan kemurahan-Mu ketika bertemu dengan Engkau. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kokoh iman dan kuat di dalam Engkau untuk menghadapi pencobaan. Karena kami percaya di balik semua itu, mahkota kehidupan yang Engkau sediakan bagi kami terus akan Tuhan nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.